Rumah adalah kebutuhan untuk setiap orang, tetapi setiap orang juga memiliki kriteria dalam mendesain dan membangun rumahnya. Sementara dalam perkembangan zaman, setiap desain rumah dipengaruhi oleh tren kemajuan teknologi, pola hidup, dan juga perkembangan dari kesadaran setiap orang terhadap lingkungannya. Untuk itu, bagaimana kira-kira tren perkembangan desain rumah Indonesia ke depannya? Halo, saya Andi Kumala Sakti, saya dosen arsitektur di Universitas Katolik Parahyangan. Desain rumah di Indonesia ke depannya, itu kita harus melihatnya sebagai satu kesatuan antara bentuk dan juga pola hidup, konsep gaya hidup seseorang. Dengan demikian, ketika kita bicara soal tren desain rumah ke depannya, kita tentu saja harus memperhatikan yang pertama adalah kebutuhan akan gaya hidup seseorang, yang kedua juga suatu kesadaran yang muncul saat ini akan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik, dan ketiga adalah penggunaan teknologi. Yang pertama, penjelasan terkait dengan teknologi. Penggunaan teknologi itu selalu terkait akan tiga hal. Pertama-tama adalah teknologi yang mendukung otomatisasi. Otomatisasi di sini tentu saja kita pahami sebagai suatu bentuk penggunaan perangkat keras atau perangkat lunak yang bisa menunjang setiap kegiatan penghuni rumah sehingga bisa dikontrol dan kemudian bisa diatur melalui perangkat-perangkat tadi secara otomatis. Misalnya bagaimana mengatur suhu ruangan, bagaimana mengatur pertukaran udara dan sebagainya. Yang kedua terkait dengan teknologi adalah penggunaan perangkat keras yang cerdas atau perangkat cerdas. Perangkat cerdas ini tentu saja didukung oleh perkembangan teknologi sekarang yang sangat maju, di mana misalnya saja ada penggunaan air conditioning atau AC yang sangat bisa mendukung pola hidup sehat secara cerdas, misalnya penggunaan filter dalam AC, lalu kemudian juga penggunaan AC yang hemat energi. Yang ketiga adalah terkait dengan integrasi internet atau yang sering kita dengar sebagai IoT, Internet of Things. Di sini, sekali lagi, perkembangan dunia teknologi yang sekarang didukung oleh perkembangan teknologi nirkabel menggunakan internet, itu kemudian mewarnai juga desain rumah tinggal kita sehingga semakin mudah, semakin nyaman kita tinggal di dalamnya, karena segala sesuatu bisa kita kendalikan dari jarak jauh. Demikian pula juga mendukung untuk aktivitas berkomunikasi antar penghuni rumah. Itu semua akan menjadi bagian dari perkembangan teknologi yang akan mewarnai tentunya bagaimana kita diam di menempati suatu rumah. Terkait dengan pola hidup sehat. Pola hidup sehat, sekali lagi dimulai dengan adanya pandemi COVID kemarin secara global, membuat setiap orang dalam mendesain rumahnya harus memperhatikan pertama-tama keseimbangan antara bangunan dan juga dengan lingkungan tempat tinggalnya. Sekarang banyak sekali rumah yang sudah dibuat tidak terlalu boros, jadi memanfaatkan lahan secara efektif. Rumahnya secukupnya saja, tetapi ada halaman, dan kemudian di dalam halaman itu kita bisa membuat taman yang indah, selain mendukung estetika, tapi juga mendukung supaya lingkungan tempat tinggal kita itu menjadi lingkungan yang sehat, tapi juga nyaman juga di situ. Penggunaan taman di dalam rumah saat ini berkembang juga tidak hanya di halaman saja. Taman juga berkembang sekarang ini dimasukkan, diintegrasikan menjadi bagian dari ruang dalam. Contoh-contoh penggunaan taman kering di dalam rumah, juga vertical garden, akan menunjang bagaimana sebuah rumah ini bisa mendapatkan suasana yang lebih nyaman, sejuk, cozy begitu, sehingga orang yang tinggal di dalamnya menjadi lebih betah. Itu semua akan mendukung pola hidup sehat yang akan mewarnai desain rumah tempat tinggal kita nanti ke depannya. Gaya hidup yang berkelanjutan didukung oleh suatu kesadaran dalam gerakan masyarakat secara global saat ini. Demikian juga terjadi dalam masyarakat di Indonesia terkait dengan bagaimana kita memaknai bahwa rumah kita akan sangat baik jika berada di lingkungan perumahan yang juga lingkungannya sangat mendukung pola hidup berkelanjutan tersebut. Bagaimana sebuah perumahan didesain di dalam setiap bagian perumahan tersebut muncul adanya taman-taman, ruang terbuka hijau, dan juga ruang terbuka publik yang secara aktif bisa diakses oleh penghuni perumahan itu akan sangat mendukung
setiap rumah tempat tinggal dari para penghuni ini tadi menjadi rumah tinggal yang ideal. Desain rumah saat ini harus bisa menerapkan konsep hemat energi. Hemat energi bisa diperoleh dari penggunaan alat-alat yang sekarang ini sudah banyak di pasaran, seperti lampu hemat energi, AC hemat energi. Tetapi juga kita harus menyadari bagaimana kehidupan kita ini berubah dan semakin bertanggung jawab atas kondisi ekologi yang sekarang ada. Contohnya pemanfaatan air yang lebih baik, bagaimana menggunakan air hujan yang digunakan kembali melalui suatu sistem filter, itu semua akan mendukung bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah tempat tinggal yang lebih ideal. Sekarang ini kita melihat bahwa banyak sekali kesadaran yang muncul bagaimana dalam sebuah desain rumah tinggal menggunakan material-material yang alami, material yang bisa didapatkan secara berkelanjutan. Penggunaan kayu-kayu dari hutan-hutan industri atau juga penggunaan material seperti bambu sangat mewarnai desain yang sekarang ini mulai berkembang di Indonesia. Hal yang lain juga adalah penggunaan material yang mendukung reuse dan juga recycle. Banyak sekali furniture yang sekarang ini didesain dan menggunakan bahan-bahan yang reuse atau recycle tersebut. Ini semua kalau kita jalankan bersama-sama dalam membuat desain sebuah rumah tinggal, itulah kemudian yang akan menjawab kebutuhan tren rumah tinggal masa depan di Indonesia.